Aku harus kuat. Aku harus bertahan demi kekayaan. Aku telah mendengar semua permintaan. Dan aku akan datangi kamu. Kamu siapa? Jangan takut. Aku akan mengabulkan semua permintaan. Tetapi itu semua ada syarat. Apa syaratnya? Aku akan penuhi. Bagus. Dan kamu akan aku kabulkan. Kamu sudah terikat pesugihan denganku. Kamu harus mau berhubungan badan denganku. Kenapa kamu diam saja? Aku tahu kamu tidak akan bisa. Aku bisa. Tapi aku bingung bagaimana caranya. Aku akan menampakkan wujud asliku. Ah, Akulah Ratu di sini. Dan mulai sekarang, kamu harus bisa memenuhi kebutuhan. aku bersedia, Ratu. Aku akan mengabdi kepada kamu. Iya. Setiap aku minta, kamu harus mau. Iya, aku akan melakukannya. Harus pulang kemana? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa benar Bapak yang bernama Pak Roni? Iya, Pak. Ada apa nih, Pak? Kami dari pihak bank. Begini, Pak. Kami sudah sebulan mencari Bapak. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa proses sita untuk rumah ini sudah dicabut, Pak. Karena kebetulan investasi saham yang sedang Bapak lakukan itu fluktuasinya sedang naik, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Saya ini udah nggak pernah ikut investasi, Pak. Sudah saya tutup. Karena itu rugi, Pak. Nggak mungkin. Begini, Pak. Kalau untuk urusan itu kami tidak tahu menau. Kami hanya menjalankan tugas dari atasan kami. Tolong dicabut. Yang Bapak bisa tanda tangani. Ini Bapak tolong tanda tangani di sini, Pak. Ini, Pak. Iya, betul di sini. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Serahkan kuncinya. Oh, iya. Mari, Pak. Ini adalah kuncinya. Untuk rumah ini saya serahkan kembali kepada Bapak. Selamat ya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Saham. Aku kan sudah 2 tahun nggak main saham. Selamat, Pak Roni. Saham investasi Pak Roni sudah bisa dicairkan. Mohon hubungi officer bank kami. Aku kaya lagi ya. Aku kaya lagi. Aku bisa usaha lagi. Ya semua saya semakin kaya. Semakin kaya dan hanya dalam beberapa tahun ya kekayaan saya sangat banyak. Terus masnya puas gitu dengan kekayaan yang sekarang dimiliki? Puas? Kenapa enggak? Nah, ini halaman belakangnya. Iya, ini halamannya lebih besar. Aku juga lebih suka sama yang ini. Dan ini udah rumah ketiga yang kamu beli ya, Mas? Yara, kita ini banyak uang tau nggak? Coba bayangin, kalau banyak uang, mau nggak mau kan kita bersenang-senang atau membeli barang apa aja yang kita mau. Begini maksud aku, Mas. Kamu tuh sebenarnya kerja apa? Usaha apa? Kok bisa cepet kaya lagi? Bisa gonta-ganti mobil mahal? Kenapa? Kamu nggak percaya aku berusaha apa? Kan kamu sendiri tahu, aku punya toko sembako jualan beras sama investasi. Tiara, aku ini emang udah ditakdirkan jadi orang kaya. Oh ya anak-anak, nanti pokoknya Bapak akan beliin apa yang kamu minta. Alhamdulillah. Mas, aku mau undang Ustadz sama anak-anak yatim. Mau bikin pengajian di rumah kita.
Tiara, kamu boleh bikin pengajian. Tapi tidak dalam rumah, di masjid. Nanti rumah kita kotor. Tapi kan maksud aku untuk rasa bersyukur kita, Mas. Kamu ini dikasih tahu ngebantah ya. Harta dan semuanya udah aku kasih buat kamu. Kamu kok dikasih tahu masih ngelawan aja. Bu, aku ambil buku dulu ya di kamar. Iya, sayang. Bu, Bu. Ibu, kok lampunya mati sih? Nggak tahu. Kenapa? Pergi! Ibu, Bu, Bu, Ibu, Bu, Ibu, 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 Bu, Ibu, 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 Ibu sama saya, Bu. Iya. Bu, kayaknya Ibu capek deh. Ibu sisa dulu ya. Iya, kayaknya Ibu butuh istirahat. Ratu datang. Kenapa ya? Kalau malam-malam Bapak suka masuk gudang? Mana aku tahu. Di sana kan gelap, banyak barang kotor lagi. Kok kayak bawa amis kandang ayam ya? Ganti Bapak aja yuk. Jangan, ntar aja. Kita kan belum tidur, nanti dimarahin Bapak loh. Ya, pelan-pelan aja, jangan sampai ketahuan. Yaudah deh, yuk. Entah kenapa, saya itu lebih kangen bermesraan dengan Ratu daripada dengan istri saya. Karena kamu sudah mencintaiku, Roni. Apapun itu, yang penting Ratu bisa memenuhi kemauan saya. Sekarang, apa lagi yang kamu inginkan? Saya sudah dapat semuanya, tapi bisnis saya itu ada saingannya. Mereka menarik konsumen pembeli saya. Aku punya syarat lagi agar semuanya abadi. Kak, kok banyak bulu ayam sih? Makanya kakak juga penasaran. Sebenarnya sih tiap malam kakak mau ngeliat, tapi kakak nggak berani sampein. Udah, kalau enggak kita intip aja yuk. Tapi kak, aku takut. Alah, udah tenang aja. Yuk. Kamu sediakan 1 ember penuh kepala ayam. Jadikan gudang ini sebagai kamar dan tidak ada yang boleh masuk. Tapi aku ingin ayam dari hasil tangkapan dan potongan dari tangan. Apapun itu, saya sanggup. Kak, lampunya mati. Aku nggak berani, Kak. Kak, lampunya hidup lagi. Ayo, Kak. Sebelum ketahuan Bapak. Ayo, ayo. Apa itu? Ada yang mencoba untuk mengganggu kita. Aku harus pergi. Budi! Ngapain kamu? Aku dipatok ayam hitam, Pak. Ayam. Iya, Pak. Tadi tiba-tiba aku dipatok. Berdiri kamu cepat. Ayo berdiri. Lu ngapain sih? Malam-malam begini masih di luar. Enggak, Pak. Ngapain kamu? Jawab. Enggak, Kak. Ampun. Pasti kamu mau ngintip Bapak di dalam gudang, iya kan? Awas ya. Kalau kalian berdua berani masuk gudang ini atau ngintip Bapak di dalam, Bapak hukum. Ayo, sekarang masuk rumah. Cepat. Ada aja. Tapi si makhluk gaib itu juga menyebutkan salah satu syarat, setiap hari malam Jumat saya harus menyediakan 10 ekor kepala ayam.
Saya biasanya pada saat awal-awal saya tidak mempunyai apapun, tidak mempunyai uang, saya mengambil dan mencuri dari orang-orang sekitar. Saya potong dengan tangan saya sendiri harus, kemudian dagingnya, tubuhnya saya bagikan kepada orang-orang. Itu ayam. Ngapain gua harus beli? Gua colong aja. Kemana nih? Gimana? Kemana ya? Hah? Nggak ada. Ada apa ini bapak-bapak? Ramai di depan rumah saya. Hah? Iya ya Pak Roni yang maling ayam. Ini Pak, tadi ada orang maling ayam naik motor, larinya ke arah sini. Apa Bapak melihat? Maling ayam? Iya, Pak. Oh, jadi bapak-bapak ini menuduh saya maling ayam? Enggak, Pak. Tar dulu, Pak. Tiap malam ayam-ayam warga tuh hilang. Nah, tuh maling bawa motor larinya ke arah sini, Pak. Oh, saya bilang kan tadi, bapak nuduh saya. Pak, lihat, saya orang kaya, Pak. Mana mungkin saya maling ayam? Pabriknya aja ayam saya beli peternakannya, Pak. Sabar, Pak. Tuh, Jangan marah-marah, kan? Pak. Segala masalah tuh jangan dibawa emosi. Iya Pak, iya Pak. Iya. Ke sana bubar, Bang. Saya... Tuh kan saya nggak percaya Pak Roni maling ayam. Cuma Pak Roni kayaknya cepet banget. Dulu bangkrut buat bayar kontrakan aja nggak mampu. Maksud kamu, Pak Roni nyengik pesugihan gitu? Udah, jangan pada usuzon. Kalau kagak bener ada buktinya, ntar jadi fitnah. Tapi setiap malam Jumat, ayam-ayam pada hilang. Dan anehnya lagi, setiap lusa, Pak Roni bagi-bagi daging untuk warga. Kan aneh. Udah, kita udah diusir. Ayo balik yuk.